Ya. Jadi yang bagian lengkung ini merupakan makara, yaitu kalamerga yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di daerah Kembang Belor ya. Kita tadi bertemu dengan Bapak Kepala Dusun Kembang Belor dan beliau menunjukkan kita sebuah penemuan yang sangat luar biasa, penemuan dari peradaban era prasejarah. Nah ini ya, dari Bapak Kepala Dusun Belor selaku penanggung jawab lokasi ini, Ekopark Kedung Kelura ya. Dalam proses pembuatan wisata ini banyak sekali temuan-temuan artefaktual yang sangat langka dan sangat penting. Mari kita selidiki bersama-sama. Nah ini, jadi kita naik ini ya. Nah ini. Nah, jadi di lokasi ini ternyata ada beberapa artefak-artefak, baik itu profan keseharian ya, memiliki makna profan maupun memiliki makna magis dan sakral. Nah ini ada apa Kang ini Kang? Ini ada apa ini, lumpang ya? Lumpang batu kecil. Batu kecil ya. Dan yang ini Fragmen pipisan. fragmen pipisan ya. Dan yang ini diduga altar pemujaan. begitu ya rupanya. Oke, untuk Mas Ega bisa dijelaskan satu persatu fungsi atau apa ini dalam waktu peradaban waktu itu? Ya, yang pertama adalah ini adalah fragmen pipisan yang jika tidak berupa fragmen, berupa pipisan yang utuh sekitar panjangnya seperti ini dengan cekungan yang ada di bawah, kemudian ada batu yang bulat adalah batu gandhi. Ini fungsinya adalah untuk menghaluskan rempah-rempah, biji-bijian, dedaunan, biasanya untuk bumbu-bumbuan, termasuk untuk tata rias pada waktu itu menggunakan batu pipisan. Sedangkan di sini ini batu lumpang dalam artian kecil, ini bukan batu lumpang mortar stone juga untuk menghaluskan biji-bijian rempah-rempah, melainkan ini adalah fungsi magis untuk perdupaan. Oh begitu Iya, rupanya. biasanya ini berhubungan dengan area perdupaan. Ya, yang paling penting ini Kang. Iya. Jadi ini kita coba ya menelisik masa lalunya dan menerawang jejak kesejarahannya, dan bagaimanapun juga ternyata ini mirip seperti nisan kubur. Iya betul. Nah, mirip nisan kubur. Nah ini kita silo saja dan enak ya. Tapi sebenarnya jika kita jelaskan satu persatu, ini memiliki simbol-simbol Hindu Buddha. Ya. Jadi yang bagian lengkung ini merupakan makara, yaitu kalamerga yang tersamar. Kalamerga itu adalah keluwung atau pelangi yang itu dipercaya pada masa Hindu Buddha itu adalah seperti hewan keluwung gitu ya. Ada kepalanya dan ekornya menyatu ke atas. Ini adalah tempat arwah-arwah leluhur naik ke langit melalui jalan pelangi atau pelangi itu ya. Atau pelangi. Nah, sedangkan di sini ada simbol gunungan ya. Ya segitiga ya. Gunungan segitiga. Dan jenis ini juga ada simbol segitiga yang ke bawah. Iya betul. Ini bisa selain simbol gunungan itu sendiri atau Meru yang dianggap suci, yaitu gunung tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur gitu ya. Iya. Itu juga sebagai simbol Nawaruci. Jadi simbol Nawaruci yang artinya adalah Bima ketika masuk ke dalam samudra ya, kemudian bertarung dengan ular naga, ketemu dalam keluar telinganya Bima dalam artian kecil gitu ya. Jadi ini simbol Bima satu, Bima yang kecil gitu ya. Dan itu berdialog tentang kebenaran sejati. Nah ini. Berarti ada keilmuan yang tinggi di sini ya? Iya. Sedangkan di sini itu simbol ceplok ya. Ceplok itu adalah bunga-bunga. Iya. Ini bukan bunga teratai, tapi mirip dengan bunga nagasari.
Oh, Lah, gitu ini ya? bunga nagasari yang berwarna putih itu ya. Ya, ya. Bunga nagasari sendiri itu dikenal juga nagasari dalam kitab Negara Kertagama itu juga dikenal dengan naga kusuma atau naga puspa. Nah, jadi kita sudah menemukan pusaka naga puspa milik Arya Begitu ya? Kamandanu. Berarti di sekitar sini bisa jadi ada pusaka tersebut ya? Nah, dari simbol-simbol yang ada di sini, baik itu kemudian apa namanya jejak, kemudian Meru, kalah merga yang tersamal, bentuk makara, gini ya, dan bagian dasar serta ceplok ya bunga-bungaan. Bagian dasar ini rata gitu ya. Ini ada dua persepsi atau interpretasi. Oh, gitu. Yang pertama adalah memang sebuah altar pemujaan simbol dari Prawata Girinata, yaitu dewa gunung yang berkembang pada masa-masa akhir Majapahit, sebagaimana yang ditemukan di lereng-lereng Gunung Penanggungan. Ini banyak di atas punden berundak-undak atau struktur di paling ujung atas itu pasti ada seperti ini. Begitu. Iya, seperti nisan. Namanya Prawata Girinata, simbol dewa gunung. Nah ini atau juga persepsi yang kedua, ini adalah nisan kubur. Iya, bisa jadi. Nisan kubur pada masa kerajaan Majapahit yang masih menggunakan simbol-simbol Hindu-Buddha sebagaimana yang ada di Troloyo. Artinya ada semacam akulturasi budaya. Apa mungkin nisan itu sebuah kuburan dari leluhur kita yang waktu itu mempunyai derajat yang tinggi sehingga dibuatkan nisan seperti ini? Iya. Simbol-simbol Hindu-Buddha, kalamerga, dan gunungan ini sebenarnya hak prerogatif para kesatria dan para brahmana. Karena pada waktu itu Majapahit masih mengenal catur warna atau kasta. Dan simbol-simbol ini merupakan hak prerogatif para bangsawan Majapahit atau golongan kesatria maupun para pendeta utama ya, golongan brahmana saja. Tapi memang untuk menyimpulkan ini sebagai nisan kubur yang memiliki akulturasi budaya era kerajaan Majapahit ini juga terlalu gegabah karena memang tidak ada simbol-simbol yang mencirikan agama Islam, misalnya inskripsi Arab sebagaimana yang ada di Troyo. Namun dan bagian yang dipendam dalam tanah itu biasanya panjang, ada bagian yang memang sengaja dipendam dalam tanah sebagai nisan, tapi ini pendek. Untuk sementara yang lebih kuat adalah 90%. Kita menyimpulkan ini adalah altar pemujaan sebagai simbol Prawata Girinata atau dewa gunung. Kalau memang ini adalah nisan, Kang ya. Zaman prasejarah dulu itu kan Hindu, biasanya akan dibakar. Oh iya kan, bukan dikubur kan ya? Saya tadi tapi ada juga memang sebenarnya memang ini salah kurang kurang publikasi atau kurang memberikan edukasi ke tengah-tengah masyarakat sebagaimana berita Yin Ye Sen Lang, yaitu rombongan Cheng Ho dan bangsawan waktu itu Cina, Tiongkok, dinasti Ming itu datang ke Majapahit. Misalnya Ma Huan menulis secara detail bagaimana proses memperlakukan orang yang sudah meninggal. Ternyata ada 4, tidak hanya ngaben. Oh, ada 4 ya? Iya. Yang pertama memang ngaben, gitu ya. Jadi ahli waris itu menanyakan kepada orang tuanya yang hendak mau meninggal, nanti diapakan setelah meninggal, pinginnya gitu, di ngaben kah? Nah itu atau dibakar dalam upacara ngaben, dikremasi ya. Yang kedua itu dilarung, dihanyutkan ke Sungai Berantas, karena Majapahit itu dekat dengan Sungai Berantas, ada larung, larung. Dan yang ketiga adalah memang dimakamkan, dimakamkan. Biasanya orientasinya itu bukan selatan utara, melainkan timur barat. Jadi kita akan mendapati kita akan mendapati jejak-jejak makam kuno sebelum masuknya agama Islam dengan orientasi timur barat. Timur sebagai simbol munculnya kehidupan dan barat sebagai berakhirnya kehidupan. Dan yang ketiga adalah diletakkan di atas gunung. Seperti di Toraja, di celowokan tebing, seperti di Bali itu di mana ya, lupa ada. Itu kan banyak tengkorak-tengkorak itu ya. Seperti di Mesir, ditaruh di atas gunung. Ini jadi 4 hal pada masa kerajaan Majapahit tentang memperlakukan seseorang yang meninggal itu ternyata ada 4. Tidak hanya kemudian dikremasi atau dibakar, melainkan ada dilarung, ada dikubur, ada juga diletakkan di atas gunung. Nah ini luar biasa temuan ini. Sangat menakjubkan ya. Semoga bermanfaat ya, Jasmira. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.